Alhamdulillah birahmatihi wa barakatuhu wa bi inayatihi wa tawfiqihi wa tadbirihi wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hadirin beriman rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala serta bersyukur kepada-Nya karena Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Yang tentu nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga jumlahnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi tidak ada salahnya kita mencoba menghitung, mentafakuri, memikirkan nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya timbul rasa takut, rasa patuh untuk mengabdi kepada. Kalaulah manusia tidak menyadari bahwa dirinya telah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selamanya manusia itu tidak akan pernah bersyukur kepada-Nya. Salah satu nikmat yang sedang kita rasakan bersama adalah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dan mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari beberapa yang diwajibkan Allah dan Rasulullah, yaitu sholat Jumat pada saat ini. Karena tidak sedikit orang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya mukmin, Islam nama Islam, iman kalau nama iman, tapi melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, dia tidak melaksanakannya. Hari raya masuk ke surga, tapi jalan ke surga tidak ditemukan, tidak dilaksanakan. Ingin mendapatkan gaji yang banyak, yang besar, tapi kewajiban sebagai seorang pekerja tidak dilaksanakan. Ingin mendapatkan surga Allah, tapi kewajiban sebagai seorang hamba tidak dilaksanakan. Hadirin nikmati iman rahimakumullah. Kemudian nikmat yang sedang kita rasakan bersama adalah kita masih diberikan keleluasaan waktu. Kita masih diberikan jatah umur. Karena umur kita tidak tahu sampai kapan. Mengakhiri beramal kita hidup di dunia. Karena manusia itu mati bukan berarti berakhirnya hidup, tapi manusia mati itu adalah akhir beramalan. Jantan jami'an ma'al sanes, akhir dari hidup, tapi akhir dari beramal. Kenapa? Karena manusia nanti di akhir akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Dan manusia akan dihidupkan kembali, artinya mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Maka dinamakan dengan akhir dari beramal, bukan akhir hidup. Berbeda dengan makhluk lainnya. Ayah paribasa sudah anjing buluk di jarian paenakan saukur dilakukan, tapi manusia pae saja apabila Tuhan pasti kinangi jeung balik. Artinya adalah hewan yang mati itu adalah akhir dari hidup,
hanya mendapatkan belatuknya saja, buruk gitu. Nggak ukur di dunia, ukur gitu, baik-baik. Tapi manusia meninggal menjadi bangkai, kemudian nanti di akhir akan mendapatkan perhitungan, akan mendapatkan di mana kita mempertanggungjawabkan amalan. Oleh karena itu, manfaatkan sisa kuota hidup kita untuk selalu memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan yang memberinya. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu manfaatkan nikmat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memberinya. Seperti halnya seseorang diberikan sesuatu, contoh motor, yang pakai motor tanker, gawe ke ibadah, ke di jalan Allah. Tetapi motor itu tidak dipergunakan sesuai dengan keinginan yang memberi, berenang dari hati, dan malahan dijual gitu. Pakai tapi malah dijual. Setidaknya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu oleh seseorang, manfaatkan sesuai dengan keinginan yang memberinya. Kemudian ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberinya, maka disebut kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Jadi ngerasa hirup teh menang-menang sorangan daya dulu di Allah. Sebagaimana di mukadimah dibacakan salah satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 6 yang tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Udah kali oke, apalun surat Al-Baqarah di ayat 7 ayat 10 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, kufur. Ketika mendengar kata-kata kufur, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah orang yang berada di luar Islam, disebut kafir. Tetapi kita lihat isinya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang kufur itu, orang yang kufur itu sama saja kamu beri peringatan ataupun tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Jadi neutral. Ciri orang yang kufur itu adalah diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, yang tidak akan pernah beriman. Ulah akan tinggalkan buat tinggalkan diri sorangan terhadap diri kita pribadi. Apakah ketika ada peringatan ataupun tidak, tetap gedreg gitu kan? Tentu macam-macam kufur itu banyak. Kurang kalau berjamin iman, tapi ketika gedreg disebut kufur kan. Jadi ada yang kufur mutlak. Ada kufur mutlak mah jelas mengingkari adanya Allah dan Rasul serta kitab-kitabnya. Tidak mengingkari rukun iman. Ada iman percaya, ada kufur mengingkari. Kita lihat definisi kufur itu sendiri.
Kufur secara bahasa adalah menutupi, ngehalangan, mindingan, ngerebukan. Jadi segala rupa padamelan anu nutupan eta disebut kufur. Motor ditutupan ku jas hujan disebut kufur. Secara bahasa, bukan secara istilah. Kufur itu artinya adalah menutupi. Segala perbuatan yang menutupi itu adalah perbuatan kufur. Orangnya disebut kafir. Jadi segala perbuatan yang menutupi sesuatu yang terbuka itu disebut kufur. Orang yang menutupinya disebut kafir. Definisi secara bahasa. Tapi secara istilah adalah menutupi segala suatu kebaikan, segala kebaikan, menutupi segala kebaikan, sehingga kebaikan itu tidak terlihat karena kita tidak suka terhadap kebaikan itu. Tapi secara syara jelas dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya ketika kita tidak menyukai terhadap kebaikan, sabab membawa kehadiran anak orang tersebut, sehingga kebaikan itu tidak terlihat karena kita tidak suka terhadap kebaikan. Merenang karakteristik kufur etama bisa jadi aya di diri orang. Orang tersebut ningali batur, ninggawe kahanaya. Ada lagi yang disebut dengan kufur nifaq, yang disebut dengan munafik. Nah, hari munafik pemerintah bisa jadi ayat yang diri orang. Kemudian dilihat dari segi bahasa, kemudian dari segi syarat, tentu harus membedakan. Isi orang tua memerintahkan anaknya untuk menutupi aurat disebut kufur, tapi kufurnya jadi kufur mutlak, kufur secara bahasa saja. Jelas ketika kita belajar yang namanya rukun iman yang harus kita imani, rukun Islam yang harus kita laksanakan, itu jelas ada yang namanya rukun iman itu ada 6 yang harus kita imani. Dimimiti iman ke Allah lebih ke iman karena kodok-kodan. Kemudian rukun Islam ada 5, dari mulai syahadat sampai ibadah haji. Itu harus kita imani dan harus kita laksanakan. Ternyata menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid, beliau menyatakan bahwa di samping rukun iman dan rukun Islam itu ada yang namanya rukun kufur. Rukun kufur berarti kudu ditinggalkan dari dilaksanakan. Tapi lolobana kebanyakan orang itu teridap dengan yang namanya rukun kufur, melaksanakan. Rukun kufur tidak sebanyak rukun iman dan rukun Islam. Rukun kufur menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hanya ada 4. Kitab Al-Fawaid halaman 195. Hanya ada 4. Yang pertama, peringkat pertama adalah al-kibru, sombong. Orang bisa menjadi kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Itu adalah peringkat pertamanya adalah al-kibru, sombong. Sombong salah satu penyebab
terjadinya orang menjadi berbuat buruk. Penyakitnya adalah al-kibru. Seperti halnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, siapa yang tidak melaksanakan perintah itu? Illa iblis aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Makanya di akhir ayatnya wa kana minal kafirin, tergolong orang-orang kafir, ingkar terhadap perintah Allah, tidak taat kepada perintah Allah. Peringkat pertama adalah al-kibru. Jadi jalma ngagaduhan penyakit al-kibru sama dengan orang, sama dengan makhluk Allah yang pertama memiliki sifat al-kibru. Sifat sombong adalah iblis. Jadi makhluk Allah yang pertama mempunyai sifat jelek adalah iblis, apa? Yaitu al-kibru. Jadi orang salah manusia ulah memikirkan jangan sampai mempunyai sifat al-kibru. Tetapi al-kibru ini biasanya tidak terasa. Terasa lama manehna boga sifat sombong. Hari di bacaan batur lain nganuhunkeun. Orang yang mempunyai penyakit hati, karena al-kibru ini, sombong ini adalah penyakit hati. Ketika orang diberitahu bahwa dia punya penyakit hati, lain dengan mungkin sehingga orang datang pada dokter, bapak teh ngagaduhan penyakit ginjal, jantung, komplikasi. Berenang dengan mungkin resep, namun dokter tapi ketika orang diberitahu tentang penyakit hati yang ada pada dirinya, berenang kamu. Artinya al-kibru adalah pemicu pertama tentang rukun barakallahu fiikum. Iri, dengki. Yang namanya hasud itu adalah ketika orang lain senang, kita yang susah. Ketika orang lain susah, kita malah senang melihat orang lain susah. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang namanya hasad. Iri, dengki, terasa meninggali batur, menang kebahagiaan. Malah yang lebih parah dari definisi hasud itu sendiri adalah tidak senang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Malah sehingga bisa berpindah kepada kita kumaha carana nikmat itu datang ke urang. Batur guna mobil, kumaha carana mobil eta aya di urang. Bisa jadi gitu orang yang hasud akan menghalalkan segala cara. Kemudian sebagaimana di dalam hadis dinyatakan bahwa ia wal hasada fa innal hasada yaqul hasanat. Berhati-hatilah terhadap hasud, iri, dengki, karena hasud itu bisa memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan. Seperti halnya diibaratkan hasud itu seperti api membakar kayu bakar. Sakuat naon wae kayu, lamun
belajar untuk ini bakal beda fungsi, tidak akan bisa menjadi penopang. Kemudian rukun kufur yang ketiga adalah al-ghadab, marah. Kemudian yang keempat adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hadirin Fatimah rahimahullah, rukun iman, rukun Islam wajib kita laksanakan, wajib kita iman, tetapi yang namanya rukun kufur harus kita hindari. Mudah-mudahan kita terhindar